Konflik Iran-Israel masih belum tuntas, pasalnya pasca gencatan senjata perundingan perwakilan Timur Tengah dan Amerika Serikat masih buntu. Beberapa waktu lalu Indonesia juga telah mengevakuasi 72 warga negaranya di Iran, namun evakuasi ini akan dilakukan bertahap sehingga masih ada WNI yang berada di Iran termasuk narasumber saya pada malam hari ini. Sudah terhubung dengan kami Laini Misra, mahasiswi di Iran. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Laini. Iya, selamat malam waktu Indonesia. Mbak Laini, ini mungkin boleh Anda sampaikan Anda sedang berada di kota mana, kemudian kondisi terkini di kota tempat Anda tinggal pasca gencatan senjata seperti apa? Iya, saat ini saya sedang berada di kota Qum dan seperti yang kita ketahui di kota Qum tidak terjadi konflik senjata, dalam artian tidak ada penyerangan. Hmm. Dan dari awal penyerangan di Tehran, kota Qum sendiri menjalankan aktivitas seperti biasa, tidak ada perubahan sama sekali. Oke, berarti koreksi kalau saya salah Mbak Laini atau mungkin boleh diceritakan lebih lanjut begitu ya. Pada awalnya Mbak Laini ini sebagai mahasiswi ini berada di kota Teheran kemudian diminta untuk pindah ke kota Qum atau seperti apa Mbak? Iya, baik. Saya merupakan mahasiswi di kota Teheran dan saya sudah berada di kota Qum selama seminggu karena mengikuti arahan dari kampus. Dalam artian bahwa karena kita di kampus beberapa negara, jadi semua mahasiswa dan mahasiswi dipindahkan ke kota Qum dan kita sudah seminggu. Tapi saat ini Teheran sendiri sudah aman, sudah mulai Hmm. menjalankan aktivitas seperti biasa. Oke, imbauan baru dikeluarkan seminggu, tapi kita tahu bahwa konflik sudah berjalan seminggu sebelumnya, atau mungkin bisa dikatakan 2 minggu begitu ya Mbak ya. Eh, apakah memang di kota Teheran pada seminggu awal ketika pertama kali begitu meletusnya perang antara Iran dan juga Israel, setidaknya serangannya begitu ya, itu seperti apa suasananya Mbak Laini? Mungkin boleh diceritakan kepada kami. Iya, pada saat awal terjadi serangan, aktivitas 1 hari, 2 hari, hingga 4 hari itu seperti biasa. Karena pada saat serangan itu terjadi di malam hari. Dan masyarakat warga Tehran sendiri mereka menjalankan aktivitas seperti biasa. Kalau saya tidak salah di hari kelima terjadi penyerangan di siang hari, sekitar pukul 2 siang atau pukul 3 siang. Kemudian dari situ banyak masyarakat atau warga Iran sendiri keluar dari Teheran, tetapi tidak semuanya, setengahnya masih di Teheran dan mereka masih seperti biasa, seperti itu. Dalam artian tidak kosong Teheran itu sendiri. Mhm. Berarti meskipun ketika pada saat itu sudah ada rudal Israel yang dilancarkan ke Iran, tetapi tidak mengganggu aktivitas secara keseluruhan begitu ya Mbak ya? Iya, benar. Seperti jual beli, supermarket jual beli, dan beberapa kantor berjalan seperti biasa. Hanya saja perkuliahan, sebagian kampus kita mengadakan via online, dalam artian bahwasanya eh, banyak juga beberapa kantor yang WFH juga kerjanya seperti itu. Oke, berarti hal-hal yang bisa dilakukan secara remote ataupun mobile begitu ya, tidak offline itu diusahakan untuk dilakukan secara online atau mungkin bisa work from anywhere. Nah, hal yang ingin saya tanyakan Mbak, kan ada beberapa kota begitu yang dalam tanda kutip diincar oleh Israel ataupun mungkin serangan dari pihak lain begitu ya. Teheran jadi salah satu sasaran, kemudian kota Qom ini juga dinilai aman tadi Mbak Laini sampaikan. Ada kota-kota lain selain Teheran yang dirasa dalam tanda kutip masih rawan atau diimbau dari pihak kampus atau mungkin dari pihak pemerintah? Iya, baik. Ada beberapa kota yang dihimbau misalnya agar kita mengurangi aktivitas luar, seperti Esfahan itu sendiri dan Mashhad itu juga terjadi serangan. Jadi kita disuruh untuk terus mengikuti arahan dan berita-berita agar mengurangi aktivitas di luar rumah. Mhm. Mbak Laini sudah berapa lama Mbak di Iran? Di kota Teheran misalnya ketika Anda sedang belajar? Ya, saya sudah 3 tahun, Mbak. Oke, dari 3 tahun ini berarti tentu ini adalah kali pertama untuk mendengar ataupun sebegitu dekatnya dengan dalam tanda kutip kata perang itu sendiri ya, Mbak Laini? Iya, baru pertama kali kita melihat secara langsung, secara nyata
ledakan dan rudal itu sendiri. Seperti apa saat itu Mbak mendengar rudal mungkin bisa dikatakan dalam jarak yang cukup dekat begitu, apalagi mungkin kita tahu kata perang itu biasanya hanya ada di buku saja hitam di atas putih. Seperti apa waktu itu perasaannya Mbak? Tentu pasti takut, tapi bagaimana adaptasi Mbak Laini dengan perubahan situasi di Iran, di Teheran pada saat itu, Mbak Laini? Iya, awalnya kita mengira itu merupakan petasan biasa ya. Soalnya pada malam itu di Iran merayakan Hari Gadir bagi Muslim Syiah gitu. Mhm. Pada saat itu kita mengira petasan, kemudian kita terbangun dari tidur jam 3 malam lebih kurang. Terus kenapa kalau petasan ya, tapi ledakannya dan dentumannya itu semakin besar. Akhirnya kita buka jendela, kita melihat sendiri rudal tersebut, dan kita langsung menyalakan TV dan kita langsung menyarikan membuka informasi dari internet lainnya, dan diberitakan di TV bahwasanya itu serangan dari Israel sendiri. Oke, setelah melihat informasi di televisi begitu ya dari media resmi Iran bahwa itu memang adalah rudal dari Israel, artinya ada serangan begitu ke kota tempat Anda tinggal. Lalu koordinasi seperti apa dengan KBRI? Apakah sudah langsung ada imbauan khusus di grup WhatsApp misalnya atau seperti apa Mbak Laini pada saat itu? Iya, benar. KBRI paginya langsung menindaklanjuti dan memberi himbauan kepada WNI sendiri agar terus waspada dan kurangi aktivitas di luar rumah gitu. Bahwasanya sudah terjadi ledakan di beberapa tempat. Oke, berarti langsung ada imbauan untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Tapi kita tahu juga mungkin di dalam rumah juga tidak begitu aman dengan kalau kita bandingkan dengan kondisi saat ini mungkin tentu sudah ada gencatan senjata atau ceasefire itu gitu ya Mbak Laini ya. Tapi kalau kita bandingkan di minggu lalu tentu di dalam ruangan juga apakah masih mendengar dentuman-dentuman itu? Iya, benar. Kita setiap malam selama 12 hari ya kita mendengar dentuman-dentuman itu. Tetapi kita yakin dan sejauh ini yang sudah kita lihat, mereka menargetkan tempat-tempat pangkalan militer dan tempat penelitian rudal itu sendiri gitu. Jadi tempat-tempat tertentu yang sudah ditargetkan oleh serangan tersebut. Oke, berarti memang sudah ada pemetaan yang juga diberikan imbauan dari KBRI ataupun mungkin dari pemerintah Iran itu sendiri untuk menghindari area-area tertentu begitu ya Mbak Laini ya? Iya, benar. Mbak Laini ini bagaimana komunikasi dengan keluarga? Apakah sudah mengabari dengan pihak keluarga atau mungkin ada keluarga juga di Kota Qom tempat Mbak Laini tinggal? Iya, di hari kedua, ketiga kita langsung mengabarkan keluarga bahwasanya tempat kita tinggal itu aman dan benar terjadi ledakan seperti yang diberitakan. Hanya saja jangan khawatir gitu, karena kita di sini tinggal dan kita merasakan aman gitu. Dan 1 minggu setelah itu baru internet terputus dan beberapa keluarga juga agak khawatir, sehingga keluarga saya menghubungi kawan saya yang lain dan sudah 4 hari baru bisa saya hubungi mereka kembali, saya mengabarkan bahwasanya di sini aman dan itu menggunakan chat aplikasi punya Iran sendiri. Oke, berarti komunikasi dengan keluarga masih terjalin meskipun memang cukup terbatas begitu ya Mbak Laini ya? Ya, sempat terputus juga beberapa hari. Terakhir kapan Mbak berkoordinasi dengan keluarga? Keluarga kalau boleh tahu tinggal di mana Mbak Laini di Indonesia? Ya, keluarga saya di Banda Aceh, Aceh, Mbak. Dan terakhir hari ini saya juga masih berkomunikasi dengan keluarga. Berarti keluarga juga sempat khawatir dan terus menanyakan kabar setiap hari begitu ya ke Mbak Laini? Iya. Mbak Laini ini kan proses belajar mengajar tentu terhambat, tetapi tadi Anda sebutkan akan berjalan karena melihat situasi kota Teheran yang menjadi tempat Anda belajar seharusnya ini sudah dinyatakan aman begitu. Ini kapan resminya kegiatan belajar mengajar akan dilakukan kembali? Apakah besok sudah langsung bisa melakukan kegiatan belajar mengajar seperti normal? Iya, baik.
kebetulan saat terjadinya perang di kampus saya dan beberapa kampus lainnya itu sedang ujian gitu ya. Mhm. Dan setelah itu sempat diisukan ujiannya akan diadakan online, tapi terakhir kita dapat informasi bahwasanya ujian ditunda hingga 2 bulan ke depan karena sekarang sudah musim panas, jadi sebagian kampus libur. Oke, terakhir Mbak, apakah alasan ujian ini jadi satu alasan kenapa Mbak Laini tidak memilih untuk dalam tanda kutip dievakuasi begitu kembali ke Indonesia, atau mungkin memang dari KBRI juga sudah ada urutan jelas siapa yang dievakuasi di kloter pertama menjadi prioritas dan lain sebagainya? Oh, baik. Tidak, KBRI sendiri memberi peluang, jadi siapapun boleh ikut evakuasi bagi seluruh WNI yang berada di Iran. Dan saya sendiri memilih tidak ikut evakuasi, itu karena pilihan sendiri, karena saya sedang semester akhir di sini. Jadi saya sedang menyusun tesis, seperti itu. Oke, baik. Karena alasan akademis begitu ya, maka mempertahankan diri untuk tetap berada di Iran. Dan kita harapkan Mbak Laini bahwa memang situasi benar-benar bisa aman, adanya gencatan senjata ini bisa menekan ego dari masing-masing negara untuk bisa menyelamatkan nyawa lebih banyak lagi, termasuk untuk keamanan juga kenyamanan warga yang berada di Iran, termasuk Mbak Laini dan juga teman-teman di sana. Kita harapkan yang terbaik. Terima kasih banyak atas Baik. sharing dan juga informasinya pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News, Mbak Laini, mahasiswi yang berada di Iran. Sehat selalu Mbak Laini. Ya, terima kasih.